Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan pastinya harus tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi pembuka pada bab vektor, yaitu vektor pada bidang datar atau R2. Oke, kita masuk ke definisi atau pengertian. Apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kemudian vektor pula digambarkan dengan sebuah anak panah. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah vektor ya, vektor AB, di mana di sini ada titik A. Titik A ini merupakan titik pangkal vektor. Di sini ada titik B. Titik B ini adalah titik ujung vektor. Dan panjang anak panah ini, yang ini, itu merupakan besar atau menunjukkan besar vektor. Dan tanda panah yang ini menunjukkan arah vektor. Vektor ini dinamakan vektor AB. Penulisannya itu menggunakan huruf kapital. Seperti ini ya, Ibu tunjukkan. Nah, AB huruf kapital dan di atasnya itu ada tanda panah. Kemudian selain menggunakan huruf kapital, vektor juga penulisannya bisa menggunakan huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya juga. Misalkan vektor A, maka A-nya kecil, kemudian di atasnya ada tanda panah seperti ini. Ya. Kemudian pada bidang datar kartesius, suatu vektor dapat dinyatakan dengan menggunakan pasangan bilangan berurutan. Nah, kita masuk ke komponen vektor kolom. Untuk mencari komponen vektor kolom, kita perhatikan dulu koordinat kartesius di samping. Di sini ada sebuah vektor ya. Di sini ada titik A dengan koordinat x1, y1. Di sini ada titik B dengan koordinat x2, y2. Nah, untuk mencari komponen vektor kolom, misalkan dari gambar ini ya, vektor AB, berarti tinggal dikurangi vektor B dikurangi vektor A. Agar mudah mengingatnya, kalian jika ditanyakan misalkan komponen vektor kolom AB, nah berarti yang ujungnya dulu nih, yang belakangnya dulu, yang dikurang vektor B dikurangi vektor A. Misalkan kalau komponen vektor kolom dari vektor CD misalkan, berarti D dulu, vektor D dikurangi vektor C, gitu. Nah, sekarang vektor B. Vektor B itu kan koordinatnya x2, y2. Vektor A itu x1, y1. Maka kita yang koordinat x-nya dulu. Berarti untuk yang ini, x2 dikurangi x1. Kemudian y2 dikurangi y1. Contoh untuk lebih jelasnya, kita simak. Diketahui koordinat titik A 2,4, B min 1,4, C 0,4, D 2,5. Tentukan komponen vektor kolom berikut. Komponen vektor kolom dari AB. Maka B dulu dikurangi A ya, vektor B dikurangi A. B kita lihat, berarti min 1 dikurangi 2. Kemudian koordinat Y-nya 4 dikurangi 4. Maka vektornya min 3, 0. Kemudian yang B, komponen vektor kolom dari vektor CB. Berarti B dulu dikurangi C ya. Vektor B dikurangi vektor C. Kita lihat vektor B. Berarti min 1 dikurangi 0, yaitu min 1. Kemudian koordinat Y-nya 4 dikurangi min 4 atau negatif 4. 4 dikurangi negatif 4 sama dengan 8. Kemudian contoh lain, komponen vektor kolom dari AD, berarti yang belakang dulu ya, vektor D dikurangi vektor A. D mana D? Berarti koordinat X-nya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Seperti itu, gampang ya. Lanjutkan. Membahas tentang kesamaan vektor. Nah, misalkan ada vektor ya, ada vektor U sama V nih. Nah, vektor U dan V itu dikatakan sama atau ekuivalen jika dan hanya jika dua vektor tersebut itu mempunyai panjang dan arah yang sama. Ingat, mempunyai panjang dan arah yang sama. Dua vektor yang sama dituliskan dengan vektor U sama dengan vektor V. Vektor
U-nya X1, Y1, vektor V-nya X2, Y2. Ini akan sama jika dan hanya jika, berarti X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Oke, kita perhatikan gambar di samping. Di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Di mana di sini ia menunjukkan arah yang sama. Nah, lihat tanda panahnya. Ini menunjukkan arah yang sama. Oke, berarti kan tadi syaratnya itu harus mempunyai panjang dan arah yang sama jika ingin dikatakan vektor tersebut itu sama atau ekuivalen. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi ya. Vektor U dan vektor V ini memiliki arah yang sama. Sekarang kita panjangnya, sama atau tidak? Vektor U 5 dikurangi 2, berarti kan 3 ya. Kemudian 6 dikurangi 4, 2. Nah, sedangkan vektor V 7 dikurangi 4, 3. 4 dikurangi 2 juga 2. Nah, X1 ini sama dengan X2. Y1 sama dengan Y2. Maka dapat dikatakan vektor U sama dengan vektor V karena mempunyai panjang dan arah yang sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke besar atau panjang vektor pada bidang datar. Nah, di sini ada dalam kurung ya. Berarti kalau misalkan di soal, tentukan besar vektor, itu sama dengan menentukan panjang vektor. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jika komponen vektor A itu A1, A2, maka besar atau panjang vektornya, maka untuk mencari besar atau panjang vektor yaitu akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh. Diketahui koordinat titik A itu 2,7, B-nya min 1,3, dan C-nya 0,4. Tentukan besar vektor berikut. Yang A, vektor AB. Maka untuk mencari besarnya, kita harus mencari vektor kolomnya dulu ya. Berarti kalau tadi sudah dibahas untuk mencari vektor kolom itu tinggal dikurangi. Yang belakang kurangi yang depan. Berarti vektor B dikurangi vektor A. Mana vektor B? Koordinat X-nya min 1 dikurangi 2, yaitu min 3 sama dengan min 3. 3 dikurangi 7 sama dengan min 4. Maka besar vektornya kita bisa cari dengan akar dari hasil ini. Min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Min 3 dikuadratkan itu hasilnya 9. Min 4 dikuadratkan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Maka akar 25 yaitu 5. Contoh lain untuk mencari besar vektor BC ya. Nah, berarti kita harus cari komponen vektor kolomnya dulu. Vektor C dikurangi vektor B. C mana C? Nah, koordinat X-nya itu 0 dikurangi min 1. Kemudian Y-nya min 4 dikurangi 3. Nah, hasilnya 1 min 7. Atau mohon maaf, 1 negatif 7. Nah, untuk mencari besar vektor, mohon maaf ya, di sini ada kesalahan penulisan, harusnya BC ya, bukan AB. Nah, besar vektor BC itu tinggal diakarkan dari hasil yang ini. Gitu. Jadi 1 kuadrat ditambah negatif 7 dikuadratkan. Ini hasilnya 1, negatif 7 dikuadratkan 49. 1 tambah 49 hasilnya adalah akar 50. Akar 50 itu sama dengan 5 akar 2. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan pembuka dalam bab vektor ini. Bila ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar atau bisa langsung hubungi Ibu, tanyakan langsung via WA. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.